pelatihan karya tulis ilmiah yang saya banggakan. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas karunia-Nya kita bisa mengikuti kelas ilmiah ini dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Tak lupa saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan kelas ilmiah ini. Baik, sebelum memulai kegiatan ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sharing session, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat pengumuman, dan yang kelima ada sesi foto bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita menginjak pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin langsung, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Untuk acara pembukaan, kita awali dengan pengenalan narasumber kita pada hari ini. Adapun biodata dan pengalaman serta prestasi yang pernah diraih oleh narasumber kita pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, narasumber kita hari ini bernama Iwayan Widyana atau sering dipanggil sebagai Kak Widyana. Kak Widyana lahir di Manikliu pada 18 Januari 1999. Beliau berasal dari Desa Manikliu, Kintamani, Bangli, Bali. Alamat domisili beliau yaitu di Jalan Nusa Indah, Gang 3, Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur. Status belum menikah. Adapun riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh beliau, yaitu yang pertama lulusan dari SMA Negeri 1 Kintamani, jurusan IPA pada tahun 2014 sampai 2017. Dan yang kedua, lulusan dari Universitas Pendidikan Ganesha, program studi manajemen pada tahun 2017 sampai 2021. Baik, selanjutnya adapun pengalaman organisasi yang pernah diikuti oleh Kak Widyana, yaitu yang pertama, sebagai Wakil Ketua Umum UKM Pekin Universitas Pendidikan Ganesha periode 2018 sampai 2019. Yang kedua, sebagai Kepala Bidang 1 UKM Pekin Universitas Pendidikan Ganesha periode 2019 sampai 2020. Dan yang ketiga, sebagai Head of Resort Division Rumah Penalaran periode 2019 sampai 2021. Yang keempat, sebagai Member of Scientific Reasoning Community periode 2019 sampai 2021. Dan yang kelima, sebagai Pengurus Bidang 1 UKM Pekin Universitas Pendidikan Ganesha periode 2020-2021. Selanjutnya, adapun pengalaman kewirausahaan yang pernah diikuti oleh Kak Widyana, yaitu yang pertama, sebagai Ketua Tim dalam usaha MK Fashion pada tahun 2019. Yang kedua, Person in Charge atau PIC, keuangan dalam usaha Ganesha Pure Master pada tahun 2020. Dan yang ketiga, Person in Charge atau PIC, keuangan usaha Ganesha Smart Fuel pada tahun 2020. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa penghargaan dan prestasi yang pernah diraih oleh Kak Widyana. Yaitu yang pertama, mendapatkan medali silver Bangkok International Intellectual Property Innovation and Technology Exposition atau IPTX
National Research Council of Thailand and RCT pada tahun 2021. Yang kedua, sebagai finalis 15 besar LKTIN US. Kelima, Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2020. Yang ketiga, sebagai finalis 15 besar LKTIN Tenin yang pertama Universitas Mataram pada tahun 2019. Selanjutnya, sebagai juara harapan 2 LKTIN Tim Diksi Nasional Universitas Mataram pada tahun 2019. Selanjutnya, sebagai finalis 15 besar LKTIN US yang ketiga, Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2018. Dan masih banyak lagi penghargaan dan prestasi yang pernah diraih oleh Kak Widjana. Demikian pembacaan biodata serta pengalaman dan prestasi yang pernah diraih oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Widjana. Baik, rangkaian acara berikutnya yaitu sharing session yang akan dilakukan oleh Kak Widjana. Selamat siang, Kak. Oke, selamat siang. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Oke, sudah kedengaran. Bagaimana kabarnya, Kak? Astungkare masih sehat lah. Oke. Untuk mempersingkat waktu, acara sharing session, saya persilahkan. Oke, dari kakak panitia, jadi minta bantuannya untuk share screen. Share untuk PPT-nya bisa? Oke, ini bisa langsung dimulai atau bagaimana, Kak? Bisa, Kak, bisa. Oke. Oke, jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Om Swastiastu. Baik, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh HMJ Ekonomi dan Akuntansi untuk pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi informasi mengenai tips dan trik atau ya bisa dikatakan sharing session begitu mengenai karya tulis ilmiah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan peserta yang sudah join room pada siang hari ini atau menjelang sore ya sebenarnya ya, yang sudah meluangkan waktunya di hari atau jam atau hari libur ya istilahnya, tapi masih menyempatkan waktu untuk belajar atau istilahnya menerima ilmu seperti itu. Oke, jadi sebelum saya mulai bisa di next slide saja, Kak. Next slide ke CV sebentar. Jadi dimanapun saya berbicara atau menyampaikan materi, saya selalu mengatakan bahwa kita sebenarnya masih sama-sama belajar ya. Jadi sama-sama belajar jikalau ada kekurangan atau salah kata, mohon untuk kita sama-sama saling mengoreksi seperti itu ya. Karena tiada kata henti untuk belajar seperti itu. Oke, jadi pada sharing session kali ini kita santai saja ya, tidak usah terlalu formal. Bagi rekan-rekan adik-adik yang sudah memiliki tempat yang nyaman atau sudah berada posisi yang nyaman, mungkin bisa sambil menghidupkan kamera kalau tidak ada gangguan sinyal, atau yang bagi yang ingin minum mungkin karena haus ya, jadi dipersilakan. Jadi kita santai saja ya, agar ilmunya nanti bisa didapat dengan ya maksimal seperti itu. Oke, next slide, Kak. Oke, mungkin ini sudah diperkenalkan dengan jelas tadi ya oleh kakak moderator. Jadi perkenalan singkat saya, nama saya Iwayan Widjana, bisa dipanggil Kak Wid atau Kak Widjana. Mungkin kalau nanti kita bertemu di kampus atau mungkin di luar dimanapun itu ya. Oke, jadi
saya prodi lulusan prodi manajemen pada tahun sebenarnya kuliah mulai tahun 2017 dan mengenyam pendidikan di manajemen itu sampai akhir Maret lalu sebenarnya. Kalau dihitung-hitung jadinya saya bukan mahasiswa lagi kan seperti itu ya. Sudah wisuda Maret lalu sebagai alumni manajemen, dan berikut juga sudah disampaikan tadi pengalaman organisasi dan beberapa pengalaman atau penghargaan lainnya. Selama kuliah saya kebanyakan berkecimpung itu di organisasi UKM Pekim, Rumah Penalaran, dan Sayerniti. Dan yang terakhir itu saya sebagai pengurus bidang 1 di UKM Pekim. Jadi sebenarnya itu masih ya, cuman karena belum pergantian pengurus, mungkin di akhir bulan ini ada pergantian. Jadi ya mungkin karena keburu wisuda jadinya ya nanti di akhir bulan baru pergantian itu ya. Jadi sebenarnya masih terikat dengan organisasi seperti itu. Oke. Next slide Kak, langsung ke ya, next. Oke. Baik, jadi rekan-rekan, ketika kita berbicara mengenai pendidikan, jenjang pendidikan tertinggi itu sebenarnya kan sudah kita ketahui, yaitu perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi ini jadi adalah tempat kita mengenyam kuliah atau pendidikan sekarang kan seperti itu. Jadi di perguruan tinggi ini tidak bisa terlepas dari atau kita akan menemui 3 hal atau 3 kegiatan yang utama. Yang pertama yaitu kuliah, yang kedua organisasi, dan mungkin juga kita akan menemukan prestasi-prestasi di sana seperti itu ya. Nah, lalu apa sebenarnya tujuan kita untuk masuk ke perguruan tinggi seperti itu? Nah, setelah kita menemukan 3 hal di sana ada kuliah, organisasi, dan juga prestasi. Jadi di setiap 3 hal tersebut sebenarnya yang perlu kita pahami atau rekan-rekan pahami, dari setiap kegiatan tersebut harus ada tujuannya. Kita harus memiliki tujuan seperti itu. Tujuan dalam artian kita menetapkan visi untuk langkah ke depan seperti apa yang akan kita ambil. Sebagai contoh, kita sekarang kuliah. Nah, jadi apa tujuan rekan-rekan menempuh kuliah untuk saat ini? Kan begitu. Jadi harus ditetapkan dulu tujuannya. Kemudian di perguruan tinggi juga teman-teman akan memasuki atau ingin bergabung misalnya di dalam organisasi gitu. Jadi apa tujuan dari rekan-rekan atau teman-teman untuk bergabung di organisasi? Nah, itu kan harus ada tujuan yang jelas, harus ada visi. Visi itu kan hampir mirip ya dengan tujuan. Kemudian ada juga prestasi. Apakah rekan-rekan ingin berprestasi atau tidak, atau sudah mencoba sebenarnya namun belum bisa? Lalu apa tujuannya begitu? Jadi di setiap langkah, di setiap kegiatan yang kita ambil itu harus memiliki visi dan tujuan yang jelas seperti itu. Oke, next slide mungkin Kak. Sama halnya, oke di stop dulu Kak. Visi Undiksanya dihilangkan dulu. Oke, sampai sini. Termasuk juga di Undiksa sebenarnya kan memiliki visi ya. Memiliki visi atau cita-cita yang tujuannya ke depan, yang diambil langkahnya ke depan seperti itu, agar tujuan dari Undiksa menyelenggarakan pendidikan itu juga jelas, kan begitu. Oke, sebelumnya mungkin dari rekan-rekan ada yang mampu atau ada yang bisa menyampaikan apa visi dari Undiksa? Ada yang bisa membantu menyampaikan mungkin, tapi tanpa melihat begini ya, tanpa searching di Google.
searching di Google, mungkin ada yang bisa menyampaikan. Oke, bagaimana? Oke, ada yang ingin menyampaikan apa visi dari Undiksa? Mungkin sudah dapat melihatnya di website atau di baliho di apa namanya di rektorat mungkin. Oke, jadi saya sambil izin minum sebentar ya, tenggorokannya agak kering. Oke, bagaimana rekan-rekan? Oke, tidak ada. Oke, jadi silakan Kak ditampilkan visi dari Undiksa. Nah, ini di visi dari Undiksa adalah menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia pada tahun 2045 begitu. Nah, jadi selain dari Undiksa untuk yang memiliki visi, jadi di setiap apa namanya rekan-rekan sebagai mahasiswa pun juga harus memiliki tujuan atau visi. Gitu. Nah, visi tersebut kan berbeda-beda tergantung sekarang di masing-masing individu. Apa tujuan-tujuan misalnya rekan-rekan untuk kuliah, untuk mengikuti organisasi, itu kan harus ditetapkan seperti itu agar ke depannya visi yang kita bangun itu bisa diwujudkan dengan misi. Misi itu kan cara untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi ada caranya, ada langkah-langkah stepnya supaya jelas, supaya berhasil seperti itu. Nah, next slide Kak. Nah, next untuk untuk di Undiksa sendiri dalam mewujudkan visi tersebut tentu membutuhkan dukungan dari seluruh sivitas akademika di Undiksa. Jadi tidak hanya bisa untuk membangun visi tersebut tidak hanya cukup misalnya dari rektor, dari wakil rektor atau dari dosen atau dari pegawai di tata usaha di masing-masing fakultas mungkin. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi membutuhkan yang namanya kerjasama atau dukungan dari masing-masing sivitas akademika untuk membangun Undiksa yang unggul. Undiksa yang unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia pada tahun 2045. Lalu bagaimana caranya? Hal itu bisa diwujudkan atau dibantu oleh mahasiswa dengan mengikuti event-event baik itu dari kementerian, dari mengikuti lomba di dalam skala nasional yang diselenggarakan oleh universitas lain dan lain sebagainya seperti itu. Nah, salah satunya mungkin yang baru pengumuman kemarin ada beberapa teman-teman kita di Undiksa itu sudah mengikuti pengumuman atau lomba KBMI, PKM, dan juga terlihat dari pemeringkatan riset atau penelitian di Undiksa itu peringkat berapa ya kemarin 12 itu ya 12. Kemudian ada rekan-rekan mahasiswa juga yang ikut lomba internasional dan lain sebagainya gitu. Jadi itu semua adalah dasar-dasar untuk mewujudkan visi dari Undiksa yang membutuhkan kerjasama dari seluruh stakeholder seperti itu. Oke, next slide Kak. Nah, di masa sekarang atau di tahun ini atau sebenarnya sudah mulai dari tahun lalu ya. Tahun lalu kita dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan situasi seperti itu.
Hal ini bisa kita lihat dari seluruh kegiatan operasional di perguruan tinggi, baik itu kuliah, organisasi, dan lain sebagainya. Termasuk sebenarnya adik-adik yang sekarang itu kan harus beradaptasi. Misal dulu kuliah kita bisa kita lakukan secara tatap muka di dalam kelas, namun untuk sekarang harus melalui secara daring, bisa melalui Google Meet atau Zoom kan seperti itu. Kemudian ada juga kegiatan beberapa ormawa, organisasi yang dulunya sebagian besar kita bisa lakukan di kampus. Kemudian kita harus beradaptasi dan dilaksanakan secara daring gitu. Termasuk kegiatan pada hari ini atau siang hari ini, mungkin kalau di tahun sebelumnya kita bisa melaksanakannya di dalam ruangan di FE mungkin atau di mana, namun untuk saat ini terpaksa kita harus melakukannya secara daring. Secara keseluruhan, hal tersebut membutuhkan yang namanya adaptasi. Kita harus siap beradaptasi dengan situasi dan kondisi apapun untuk saat ini, gitu. Termasuk juga mungkin nanti ketika vaksin sudah siap atau sudah kembali normal, kita kan harus beradaptasi lagi dengan lingkungan, mungkin sudah akan ada kuliah tatap muka atau bagaimana, gitu ya. Termasuk adik-adik untuk atau rekan-rekan, ini mayoritas semester berapa ya, Kak ya? Semester 4, Kak. Semester 4, Kak. Oke, mayoritas semester 4 nih ya, dan juga kalau semester 4 jadi dari tahun lalu, oh ya, sudah menemui sudah merasakan kuliah offline sebenarnya sudah ya semester 1 2 jadinya. Mungkin yang belum rekan-rekan yang belum melaksanakan atau belum merasakan kuliah offline itu semester 2 jadinya ya. Jadi perlu adaptasi, penyesuaian kembali. Mungkin nanti semoga harapannya kan kita bisa kuliah atau seluruh kegiatan kampus itu atau operasionalnya bisa kita lakukan secara offline atau luring ya di dalam kampus. Nah, berkaitan dengan adaptasi tersebut, next ada satu tampilan lagi. Ada suatu capaian atau sebenarnya hal yang juga harus diadaptasi, yang salah satunya yang ini yaitu prestasi seperti itu. Jika sebelumnya mungkin ketika tahun sebelumnya sebelum ada pandemi COVID kan kita untuk mencapai prestasi itu kita harus melaksanakan atau mengikuti suatu event secara offline atau luring ya. Tapi untuk semenjak tahun lalu awal tahun 2020 kita juga harus beradaptasi, di mana mengikuti mengikuti setiap event atau lomba untuk memperoleh prestasi tersebut, kita melaksanakannya secara daring. Mungkin untuk presentasi kita daring, tanya jawab, dan tentunya pengiriman atau pendaftarannya juga sama seperti itu ya. Nah, salah satu untuk prestasi yang familiar ya, yang bisa kita sebut familiar seperti itu, yang sering kali diikuti oleh mahasiswa adalah LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah. Next slide, Kak. Nah, ini sudah sangat familiar sekali. Oke, jadi kita berangkat sebenarnya dari apa itu pengertian karya tulis ilmiah, kan begitu ya? Oke, bisa di next slide atau macet nih ya? Oh ya, oke. Jadi ini sudah sangat familiar, jadi kakak saya akan menyampaikan gambaran umum saja ya. Mungkin dari rekan-rekan atau adik-adik itu sebenarnya sudah mengetahui apa itu KTI, yang mungkin sudah ada pengalaman dari SMA atau
Mungkin dari SMP sebenarnya sudah ada teori-teorinya gitu ya. Nah, jadi karya tulis ilmiah itu adalah karya tulis yang disusun untuk memecahkan sebuah permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah, guna membahas suatu pokok bahasan dengan menerangkan gagasan-gagasan sesuai dengan kaidah yang ada atau kaidah penulisan yang berlaku seperti itu. Jadi kuncinya di sini adalah ada suatu permasalahan. Ada suatu permasalahan yang akan dipecahkan menggunakan metode-metode ilmiah. Lalu apa itu metode ilmiah? Jadi metode ilmiah itu metode yang berdasarkan keilmuan dan bisa diukur istilahnya ya, dan bersifat subjektif. Next slide. Nah, setelah kita mengetahui definisi atau pengertiannya, perlu kita pahami dari manfaat dari KTI, ada manfaat dari menulis KTI, gitu ya. Next, ada tampilan lagi satu. Jadi manfaat menulis KTI. Yang pertama yaitu kita akan peka terhadap lingkungan dan mampu memecahkan permasalahan. Nah, KTI atau apapun itu jenis karya ilmiahnya, kita berangkat selalu dari permasalahan. Nah, karena kita berangkat dari permasalahan, maka kita harus mengakhirinya dengan menawarkan solusi terhadap masalah tersebut. Nah, jadi di sini yang pertama peka terhadap lingkungan dan mampu memecahkan permasalahan. Artinya, jika sebelumnya adik-adik atau rekan-rekan hanya mendapatkan teori di dalam kelas, baik teori apapun itu mengenai mata kuliah, namun di sini ketika kita menulis KTI, maka dari teori tersebut kita kan mempunyai yang namanya harus dipecahkan masalah tersebut, sehingga secara real kita harus mempraktekannya gitu. Teorinya seperti ini, kemudian ada praktek atau implementasi yang harus kita lakukan secara real, sehingga tidak hanya teori-teori saja yang kita ketahui gitu. Yang kedua yaitu melatih kemampuan untuk berpikir dan menambah wawasan dan pengetahuan. Ketika kita menulis KTI, maka kita benar-benar diajak untuk berpikir. Untuk berpikir yang pertama dalam menawarkan ide atau gagasan terhadap adanya suatu masalah, kemudian menyampaikan landasan atau kajian teorinya seperti apa, kemudian metode apa yang digunakan. Nah, dari sana, dari hal tersebut, kita kan akan memperoleh suatu pengetahuan baru. Kita akan belajar, gitu. Kita akan berpikir untuk kritis, istilahnya ya, dalam menyampaikan gagasan-gagasan tersebut. Yang ketiga yaitu melatih kepercayaan diri. Nah, kenapa ini bisa melatih kepercayaan diri? Karena ketika kita menulis KTI, ketika sudah lolos, maka otomatis kan kita akan presentasi. Di dalam presentasi tersebut, kita juga harus benar-benar menguasai atau memiliki public speaking istilahnya, kemampuan penyampaian materi dan yang lainnya lah, dan dalam menyampaikan gagasan-gagasan tersebut. Jadi kita diajarkan ketika kita sudah lolos, maka kita harus berani, kita harus menyampaikan gagasan tersebut secara lugas, sistematis, dan mampu diterima oleh dewan juri mungkin, atau pada penonton atau dewan juri begitu ya. Nah, manfaat yang keempat yaitu menulis KTI ini sebagai fondasi dalam menyusun penelitian gitu ya. Jadi tidak dapat dipungkiri berdasarkan hasil pengalaman kakak selama menulis KTI ini sangat dirasakan ketika menyusun skripsi. Nah, bisa dibilang karya tulis ilmiah ini merupakan bentuk mini dari suatu penelitian skripsi bagi S1, TA itu bagi D3, tesis itu bagi S2, dan disertasi itu bagi S3 ya, ketika menempuh perkuliahan.
Jadi KTI ini bisa dibilang sebagai apa ya, bentuk mininya begitu ya, karena dasar-dasarnya semua ada di sana seperti itu. Ketika kita menemukan permasalahan, kemudian memberikan solusi, kemudian menggunakan metode apa, kemudian menyampaikan hasil dan pembahasannya seperti apa, itu semua terangkum gitu di dalam KTI. Hanya saja memang untuk formatnya itu kan sesuai dengan kriteria dari panitia. Berbeda halnya dengan skripsi, mungkin skripsi di Uniksa atau di universitas manapun yang jauh lebih kompleks gitu. Tapi secara dasar itu merupakan hal yang sama gitu, dan itu sangat bermanfaat sekali. Nah, sedangkan manfaat yang terakhir itu bisa kita gunakan dengan mengikuti atau menulis KT ini untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi tujuan tertentu ini bisa dibilang sangat banyak ya, sangat banyak. Mungkin untuk tergantung sekarang dari rekan-rekan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa rekan-rekan harus memiliki visi, harus memiliki tujuan untuk kuliah apa, mengikuti organisasi itu tujuannya untuk apa, dan mencapai prestasi itu untuk apa gitu. Termasuk di sini tujuan untuk mengikuti LKTI ini untuk apa misalnya. Nah, di dalam KTI ada beberapa tujuan tujuan tertentu yang bisa kita peroleh. Yang pertama itu ada relasi. Mungkin ketika kita keluar, ketika kita mengikuti lomba atau lolos misalnya di univ lain di Jawa atau dimanapun, kita akan bisa menjalin relasi dengan rekan-rekan mahasiswa di luar begitu. Karena kompetisinya kan hanya ketika pada saat lomba. Namun di luar itu setelah kegiatan selesai, rekan-rekan atau adik-adik bisa berkomunikasi dengan mahasiswa lain, bisa menjalin atau ingin mengetahui informasi apa di universitas lain itu bisa. Kemudian mungkin ada penghargaan. Nah, tentunya ketika kita memenangkan suatu KTI, kan kita memperoleh penghargaan. Misalnya juara berapa, seperti itu, peringkatnya berapa. Dan kemudian juga ada insentif yang bisa diraih, insentif baik itu berupa uang atau mungkin bisa jalan-jalan, mungkin keluar seperti itu. Jadi itu beberapa manfaat yang sekiranya sudah kakak rasakan atau kakak dapatkan ketika menulis KTI seperti itu. Oke, next slide Kak. Oke, jadi ini ya tips untuk menulis KTI. Ada di sini kakak sampaikan 5, dan di sebelah kanannya itu merupakan beberapa judul yang pernah kakak buat bersama tim. Gitu. Yang pertama, tips menulis yang pertama ini penting ya sebagai dasar atau acuan agar KTI yang kita buat itu lebih kompleks untuk bisa dilombakan seperti itu. Yang pertama, adik-adik atau rekan-rekan harus mencari topik atau ide yang memiliki urgensi permasalahan yang tinggi. Artinya topik atau ide tersebut berangkat dari seperti yang kakak katakan tadi, harus berangkat dari masalah dan kita mengakhirinya dengan suatu menawarkan solusi terhadap masalah, kan seperti itu. Jadi urgensi permasalahannya ini harus tinggi. Misalnya permasalahannya dalam ruang lingkup yang luas gitu, misalnya dalam satu penting untuk diselesaikan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Adik-adik atau rekan-rekan bisa terjun langsung ke daerah-daerah atau desa. Yang kedua, bisa menggunakan studi literatur dengan membaca buku atau artikel atau jurnal dan lain sebagainya untuk mengetahui permasalahan terkini, dan bisa juga menggunakan membaca update berita yang terbaru gitu. Jadi ini harus terbaru dan urgensi permasalahannya itu tinggi. Yang kedua yaitu solusi yang ditawarkan memiliki implikasi yang luas.
Implikasi yang luas, implikasi ini maksudnya adalah dampak. Artinya dengan menawarkan solusi terhadap permasalahan, dampaknya itu harus tidak bisa hanya, misalnya ini hanya menyelesaikan masalah satu orang saja gitu. Solusi yang ditawarkan menyelesaikan masalah satu orang, itu kan sama sekali implikasinya tidak luas. Jadi harus implikasi yang ditawarkan itu memiliki luas. Misalnya bagi suatu masyarakat di suatu desa, atau mungkin skalanya bisa nasional, atau bahkan membuat aplikasi misalnya yang bisa digunakan dalam ruang lingkup internasional seperti itu. Kemudian inovatif dan aplikatif ya. Nah, bagaimana cara membentuk solusi agar inovatif dan aplikatif? Artinya kita harus bisa berkreativitas seperti itu. Karena muara dari kreativitas itu kan akan berujung pada inovasi. Sebenarnya kuncinya ada di sana. Jadi lalu untuk memperolehnya bagaimana? Jadi rekan-rekan atau adik-adik bisa melakukan ATM ya. Ini bukan ATM yang di bank atau di mana ya. Jadi ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa tidak ada sebenarnya ide yang benar-benar baru gitu ya. Pasti kita memerlukan kita mengamati dulu, kemudian meniru, kemudian memodifikasi misalnya apa kekurangan ide atau solusi yang sudah ditawarkan sebelumnya terhadap suatu masalah untuk kita tawarkan solusi kembali, atau istilahnya pengembangan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu cari ide atau solusi yang ditawarkan itu selaras dengan program pemerintahan SDGs 2030 misalnya, Revolusi Industri 4.0 atau Indonesia Emas 2045 dan lain-lain. Ide yang selaras ini menyesuaikan dengan tema ini sesuai dengan tema, biasanya sesuai dengan tema yang ditawarkan oleh panitia penyelenggara. Yang keempat itu ya ini masih nyambung dari yang di atasnya ya, sesuai dengan tema, dan kemudian ketika menulis itu tentu harus paling penting diperhatikan adalah format penulisannya. Karena pada umumnya setiap panitia itu kan memiliki format penulisan yang berbeda-beda, walaupun tidak jauh ya, mungkin hanya berbeda urutannya, mungkin urutan kata pengantar atau lembar originalitasnya, atau berbeda kata di dalamnya saja. Untuk secara keseluruhan babnya mungkin hampir sama ya, tinggal poin apa saja yang di dalam struktur KTI tersebut yang memiliki jumlah atau skor paling besar untuk dinilai oleh dewan jurinya. Dan tips yang terakhir itu rekan-rekan atau adik-adik bisa membuat judul yang kreatif dan menarik perhatian pembaca. Nah, dalam hal ini hal pertama yang dilihat oleh dewan juri ketika menilai suatu KTI itu kan berangkatnya dari judul. Jadi usahakan membuat judul itu yang kreatif, dalam artian membuat mereka itu penasaran seperti itu tentang apa sih isi dari KTI yang sudah dibuat gitu, agar jurinya itu merasa lebih penasaran, sehingga setelah membaca judul mereka tertarik untuk membaca isi dari KTI-nya seperti itu. Oke, salah satu di sebelah kanan itu sudah Kak tampilkan beberapa judul yang sudah Kak lombakan bersama tim juga. Yang pertama ada Acculturation of Culture, pembentukan desa wisata melalui pengembangan potensi desa dan akulturasi budaya Hindu Bali dan Islam Desa Pegayaman. Nah, jadi idenya ini kan ide yang Kakak buat waktu itu, ini lomba waktu di Universitas Mataram, waktu itu diselenggarakan oleh tim Diksi Nasional, mengangkat dari yang pertama mengangkat urgensi permasalahan di Desa Pegayaman itu sendiri, di mana permasalahan di Desa Pegayaman waktu itu
memiliki potensi yang besar terhadap ada wisata alam seperti air terjun dan peninggalan bersejarah waktu itu. Kemudian juga di sana terdapat akulturasi budaya, perpaduan budaya Hindu, Bali, dan Islam. Mungkin adik-adik atau rekan-rekan ada yang berasal dari sana ya, atau sudah mengetahui mungkin. Nah, kemudian berdasarkan permasalahan tersebut, akhirnya kakak waktu itu bersama tim menawarkan solusi untuk pembentukan desa wisata dengan mengembangkan potensi desa melalui akulturasi budaya Hindu, Bali, dan Islam yang sudah memang melekat di sana, dengan juga memanfaatkan potensi yang ada, seperti ada kesenian burdah namanya di sana ya, burdah, kemudian memiliki juga gua bersejarah peninggalan Jepang, dan tentunya ada yang paling menarik yaitu akulturasi budaya Hindu dan Bali, akulturasi budaya Hindu, Bali, dan Islam yang ada di sana gitu. Jadi permasalahan tersebut kan diangkat berdasarkan masuk ke SDGs jadinya ya. SDGs itu mungkin kalau adik-adik atau rekan-rekan cari di internet itu berupa 17 pembangunan berkelanjutan yang ada atau perlu dilakukan di Indonesia gitu. Oke, yang kedua itu ada kumbung otomatis berbasis pengaturan suhu dan kelembaban udara guna peningkatan panen jamur tiram di Desa Bunutin Bangli, yang waktu itu juga dilombakan di Universitas Mataram, hanya berbeda panitia penyelenggara saja. Kemudian ada pemberdayaan agrowisata kreatif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat Desa Kintamani berbasis konsep Trihita Karana. Waktu mengikuti UAS kalau tidak salah, yang diadakan oleh BEM Fakultas Ekonomi Undiksa. Kemudian yang terakhir ada revitalisasi kerajinan lukisan wayang kaca di Desa Nagaspohe. Oke, jadi mungkin lanjut Kak ke next slide untuk mempersingkat waktu. Oke, kita angkat sedikit mengenai tema dan subtema KTI ya. Mungkin yang sudah adik-adik atau rekan-rekan sering temui. Perbedaannya mungkin karena ya sebelum dan sesudah pandemi saja ya, jika seperti yang Kak sampaikan tadi, untuk tema KTI itu tidak jauh-jauh dari SDGs, Indonesia Emas 2045, Revolusi Industri, dan lain sebagainya ya. Hanya saja, misalnya untuk tema sebelum pandemi, yang pertama itu ada peran mahasiswa dalam menunjang Indonesia Emas 2045 hingga gerakan inovasi milenial dalam pengembangan iptek serta potensi lokal menghadapi ya sama ya Indonesia Emas 2045 dan juga revolusi industri. Perbedaan tema setelah pandemi itu sebenarnya poinnya itu hampir sama, yang diangkat itu hampir sama. Indonesia Emas, revolusi di industri, SDGs, dan lain-lain lah. Jadi tidak akan jauh dari hal tersebut gitu. Jadi tidak jauh-jauh dari tema tersebut, hanya saja ditambahkan sedikit di belakangnya, mungkin tentu saja sesuai dengan kondisi sekarang. Misal yang pertama, optimalisasi generasi muda sebagai agen of change untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi menghadapi pembangunan lanjutan di era new normal, seperti itu misalnya. Kemudian yang terakhir ada aktualisasi peran generasi muda dalam mengembangkan iptek dan sumber daya untuk mewujudkan SDGs pada masa pandemi COVID-19 gitu. Jadi berdasarkan tema tersebut kan poinnya sebenarnya masih sama, hanya saja kembali lagi kita bahwa kita harus siap dengan adaptasi di masa pandemi COVID sekarang gitu. Jadi untuk latar belakang permasalahan dan dan lain-lain baik dari metode dan pembahasan itu nanti dibuat untuk KTI-nya itu harus menyesuaikan dia dengan saat pandemi COVID itu bagaimana. Gitu. Kemudian di sebelah kiri itu adalah subtemanya. Jadi subtema untuk KTI juga masih sama untuk saat ini ya, untuk setelah pandemi COVID, mulai dari pendidikan, sains dan teknologi, pariwisata dan sosial budaya, lingkungan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Mungkin juga ada mengangkat tentang pangan, industri, dan lain sebagainya. Seperti itu.
Oke, next slide, Kak. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai tahapan atau alur mengikuti KTI. Sangat mudah sekali sebenarnya untuk mencari informasi lomba, bahkan di ormawa-ormawa di Undiksa pun sudah memberikan atau sudah membantu menyebarkan informasi yang mengenai lomba-lomba KTI di luar atau dalam cakupannya itu bahkan rata-rata pasti nasional seperti itu. Jadi untuk informasi lomba itu bisa di searching di Instagram, ada Instagram info lomba, info.lomba, informasi lomba, INF Indonesia atau Instagram yang memang secara khusus memberikan informasi mengenai lomba gitu. Dan kemudian untuk tahapan berikutnya setelah kita mencari atau mendapatkan informasi lomba, tentunya kan ada beberapa tahapan yang dilalui, mulai dari yang pertama itu ada pendaftaran dan pengiriman abstrak. Jadi ini sebenarnya jarang suatu ormawa itu memulainya dari pendaftaran dan biasanya nomor 3 itu pendaftaran dan pengiriman full paper. Tapi untuk event-event yang sudah sifatnya sudah sangat besar dan sudah dikenal dalam nasional yang cukup luas, dalam skala nasional yang cukup luas, seperti misalnya Katulistiwa yang di KTI Katulistiwa yang diselenggarakan di Brawijaya, kemudian ada Queen FE di Universitas Negeri Semarang, itu biasanya didahului dengan pengiriman abstrak karena eventnya itu sudah besar dan antusias dari mahasiswa untuk mengikutinya juga lumayan seperti itu. Tapi rata-rata biasanya dimulai dari nomor 3. Ada pendaftaran dan pengiriman full paper yang biasanya ada 2 gelombang, bahkan mungkin 3 kalau masih dibuka. Kemudian setelah itu tentunya ada pengumuman finalis, kemudian setelah itu akan menjalani technical meeting dan final RKTI-nya. Kalau sebelum pandemi biasanya presentasi dan sesi tanya jawabnya kita berangkat langsung ke lokasi penyelenggara lomba, tapi untuk saat ini kan rata-rata diselenggarakan secara online. Dan kita harus siap beradaptasi dengan hal tersebut gitu. Lalu yang terakhir yaitu pengumuman pemenang. Oke, next slide. Oke. Nah ini struktur setelah kita membahas mengenai manfaat, tips dan menulis, dan kemudian ada alurnya juga, alur mengikuti tahapan LKTI. Kita juga harus mampu memahami struktur KTI itu dengan baik agar tidak salah nanti ketika mengirimkan full paper, kan begitu. Secara umum struktur KTI itu ada 3. Yang pertama itu bagian awal, bagian isi, dan juga bagian penunjang. Kalau bagian awal itu bisa terdiri dari cover, kemudian mungkin nanti ada tambahan lembar pengesahan, lembar originalitas, abstrak, hingga daftar isi atau daftar gambar gitu. Kemudian untuk bagian isi ini cakupannya cukup banyak ya, cukup besar karena mencakup keseluruhan bab dari KTI. Jadi mungkin rekan-rekan juga sudah sangat familiar dengan formatnya. Ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada kajian teori, metode penulisan atau penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan bab 5 yaitu penutup. Kemudian bagian yang ketiga yaitu bagian penunjang yang terdiri dari daftar pustaka, kemudian ada lampiran, mungkin ada biodata di dalamnya dan lain sebagainya, termasuk dokumentasi penelitiannya. Begitu. Oke. Next slide mungkin, Kak. Oke. Nah, kalau kita tadi sudah membahas mengenai tips dalam menulisnya, mungkin Kakak berikan untuk tips, mungkin bukan lolos, mungkin lebih tepatnya agar tips untuk menulis atau agar KTI yang kita buat itu bisa lebih maksimal hasilnya ketika mengikuti perlombaan. Nah, yang pertama
yang paling penting, cukup penting sebenarnya, kita harus membangun tim yang kuat dengan visi yang sama. Visi yang sama. Nah, biasanya visi yang sama, Kak, maksud tujuannya sama gitu, harus memiliki tujuan agar lebih semangat begitu. Apa sebenarnya tujuan ketika mengikuti KTI kan begitu? Harus kuat, visinya harus sama. Ketika tidak sama visi, nanti mungkin ketika di tengah jalan, ketika berdiskusi atau membuat full papernya itu kan akan sulit juga kalau visinya tidak sama gitu. Jadi bagaimana untuk memperoleh tim yang kuat tersebut? Biasanya kita memperoleh suatu tim itu karena mengikuti organisasi sehingga kita akan memperoleh relasi untuk mengajak rekan atau orang lain untuk bergabung mengikuti KTI gitu. Nah, umumnya selama ini Kak temui untuk kemungkinan ada 2 kemungkinan sebenarnya ketika membangun tim ini. Yang pertama karena kita memiliki tim atau mengajak suatu tim itu anggota yang lain itu karena memang kedekatan, karena sudah akrab atau memang sudah kenal dari lama. Dan yang kedua, kita membangun tim itu berdasarkan kemampuan atau keperluan sesuai ide yang kita buat gitu. Ini keduanya sebenarnya sama-sama subjektif, tapi harus dibangun dengan tetap arahnya untuk membangun visi yang sama gitu. Mungkin jatuhnya nanti untuk awal-awal ya, akan ada ketidaknyamanan gitu karena mungkin terdapat sebelumnya rekannya sudah akrab tapi ide yang dibangun belum kuat sehingga memerlukan orang lain sehingga mungkin macet untuk pengerjaannya dan lain-lainnya gitu. Jadi namun dari ketidaknyamanan tersebut semuanya harus dilalui gitu. Semuanya kita harus berproses karena orang-orang hebat itu tidak terlahir dari tempat yang nyaman seperti itu. Kemudian yang kedua, ini yang poin paling kritis, kita harus memiliki ide dan gagasan. Nah, ide dan gagasan ini ada 3 cakupan yang menurut Kakak penting untuk dipahami. Yang pertama, sesuaikan dengan tema dan sistematika penulisan, itu sudah tadi ya. Yang kedua, berdasarkan masalah yang jelas. Nah, jadi masalah ini harus jelas, harus konkret, harus nyata begitu. Didukung dengan data-data dari lapangan dan harus relevan tentunya dan terbaru begitu. Data-data itu bisa diperoleh dari artikel, jurnal dan lain sebagainya atau Badan Pusat Statistik misalnya. Nah, yang kemudian yang ketiga ya dalam menawarkan ide tersebut kita tentunya setelah membangun tim yang kuat harus berdiskusi dalam memberikan solusi gitu. Jadi ketika sudah membangun tim, mendapatkan tim yang bagus, yang memiliki visi yang sama, barulah diskusi untuk menawarkan solusinya. Dan dari sini rekan-rekan atau adik-adik harus memahami apa kreativitas yang dibuat karena muara dari kreativitas itu adalah menghasilkan inovasi sebagai poin penting penilaiannya begitu. Nah, yang ketiga yaitu persiapan yang matang. Persiapan yang matang dalam hal ini mungkin ada eventnya untuk mengirim abstrak terlebih dahulu. Abstraknya harus benar-benar bagus seperti itu. Kemudian ada full paper dan harus dipersiapkan secara matang mulai dari struktur secara keseluruhan dan juga ketika lolos misalnya nanti presentasinya harus dilakukan secara maksimal seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah motivasi untuk terus belajar. Jadi ketika sudah selesai menulis KTI, sudah siap kirim, rekan-rekan atau adik-adik harus tetap memiliki motivasi untuk terus belajar. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa di suatu momen, di suatu kegiatan, mungkin kita akan menemui yang namanya kegagalan gitu. Kegagalan mungkin dari full papernya untuk tidak lolos atau sudah lolos full paper mungkin tapi presentasinya tidak maksimal sehingga belum mendapatkan juara gitu. Jadi itu pasti akan rekan-rekan atau adik-adik temui nanti ketika mengikuti LKTI.
Namun di sana tetap harus adik-adik atau rekan-rekan harus memiliki motivasi untuk terus mencari apa sebenarnya kekurangan sehingga saya belum berhasil di tahap ini gitu. Mungkin bisa kita bilang bahwa satu jalan mungkin tertutup tapi masih ada 1000 jalan lain yang terbuka begitu ya. Harus dipahami dulu apa sebenarnya kekurangannya, kemudian dikoreksi, direvisi hingga memperoleh hasil yang maksimal gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah percaya diri dengan tim dan ide yang dimiliki. Seringkali pada suatu kondisi ketika kita mengikuti KTI, kita tidak percaya diri dengan ide yang dimiliki, kurang kompak atau kerjasama timnya kurang. Nah, ini hal yang perlu dibangun gitu. Kita harus percaya diri, kita harus kompak dengan tim, membangun visi yang sama, jangan sampai minder dengan apa namanya tim-tim misalnya sudah lolos ya, sudah akan mengikuti presentasi di suatu event, tapi kita malah tidak percaya diri gitu. Itu hal-hal yang perlu dihindari sebagai bentuk untuk apa namanya membangun kerjasama atau teamwork dan kekompakan tim ya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita gagal, ketika kita belum berhasil itu merupakan suatu proses begitu. Dan proses itu harus kita jalani untuk membentuk tim atau visi yang kuat. Pernah kakak membaca di suatu artikel waktu ya, kalau proses itu wajib, konsekuensi itu mutlak, dan hasil itu relatif. Artinya proses itu wajib kita jalani, kemudian konsekuensi itu mutlak akan kita dapatkan, dan hasilnya nanti pasti relatif gitu. Apapun hasilnya itu menjadi suatu kebanggaan karena kita sudah berproses dari awal begitu. Kemudian next slide mungkin Kak. Oke, ini merupakan ada hal-hal yang harus dihindari juga ketika kita menulis KTI, di mana ini sangat menentukan atau mungkin menjadi poin penilaian juri ya juga. Yang pertama, topik yang dibahas itu terlalu luas dan tidak fokus. Maksudnya terlalu luas. Ketika kita menulis KTI itu harus menulis pembahasan, misalnya di KTI itu harus sesuai dengan rumusan masalah. Ketika itu melenceng, maka pembahasannya kan jadi tidak nyambung. Ketika rumusan masalahnya A, tapi di pembahasan malah kita jawab C misalnya. Itu terlalu luas dan tidak fokus seperti itu, tidak fokus mengkerucut pada apa permasalahan dan solusi yang kita tawarkan di latar belakang gitu. Yang kedua itu tidak memperhatikan format penulisan. Jadi melenceng dari apa namanya format yang ditetapkan oleh panitia. Yang ketiga itu ini sangat familiar sekali, yaitu plagiasi. Plagiasi ini kan mencuri gagasan ya. Istilahnya copy paste gagasan yang sudah ada. Yang keempat, ini istilahnya mungkin agak asing tapi familiar ya, familiar di apa namanya penulisan yang kita lakukan. Yang keempat itu fabrikasi. Jadi fabrikasi ini sejenis memanipulasi data dengan membuat data seolah-olah ada, padahal data itu sebenarnya tidak ada gitu. Jadi kita sejenis membuat data baru tanpa melakukan survei, tanpa melakukan kajian real di apa namanya di tempat penelitiannya. Yang kelima sekarang itu falsifikasi. Perbedaannya sedikit dengan fabrikasi. Kalau falsifikasi ini mengubah data atau memanipulasi data agar sesuai dengan teorinya, padahal hasil yang diperoleh tidak seperti itu. Yang keenam ini yaitu duplikasi. Duplikasi ini sejenis mempublikasikan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber gitu. Jadi tanpa izin dari sang penulis gitu. Oke, next slide. Oke. Jadi setelah kita memahami bentuk apa namanya tadi struktur, tips dan agar lolos full paper gitu, ketika kita masuk ke
bagian presentasi sekarang, bagian presentasi. Nah, untuk di KTI, untuk presentasi itu biasanya penilaian itu berkisar 40-60%. Berbeda-beda setiap penyelenggara, tapi rata-rata 60% biasanya. Sedangkan full paper dinilai itu 40%. Dengan poin tertinggi untuk presentasi ini biasanya ketika bagaimana cara penyampaian dan sesi tanya jawab gitu. Nah, jadi untuk presentasi KTI secara umum itu ada tiga bagian ya ini ya, 3 bagian, baik sebelum presentasi, ketika presentasi, dan setelah presentasi. Nah, sebelum presentasi perlu mempersiapkan perlu persiapan yang matang, itu baik dari desain PowerPoint dan alat peraga yang akan digunakan. Alat peraga ini bisa mencakup pointer atau banner atau brosur yang akan kita serahkan ketika kita melakukan presentasi secara luring di universitas lain gitu. Ya, hal itu akan mendukung atau membuat juri memberikan nilai lebih karena kita sudah membawa alat peraga. Misalnya yang lain itu ada prototipe atau produknya itu membuat kita akan memperoleh nilai yang lebih di mata juri. Dan kemudian desain PPT. Jadi desain PPT ini menjadi penting agar tampilannya jelas ya. Jelas ketika presentasi, dan mungkin di dalamnya bisa ditambahkan video diawali video atau musik dan lain sebagainya. Tapi poin pentingnya untuk PPT ini agar jelas dibaca juri dan penyampaiannya juga ya. Nah, di dalamnya itu ada struktur. Yang pertama cover slide yang wajib ya ada di dalam PPT, kemudian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, kemudian pembahasan dan simpulan. Nah, itu untuk sebelum persiapan yang perlu dilakukan sebelum presentasi. Yang kedua, ketika presentasi ada 3 poin ya. Yang pertama itu pembukaan presentasi, penyampaian isi materi, dan penutup presentasi. Untuk pembukaan presentasi ini agar menarik di mata juri, itu bisa kita lakukan dengan diawali dengan pantun misalnya, atau dengan salah satu rekan timnya mungkin bisa bernyanyi sesuai dengan isi dari karya tulis yang kita buat ya. Itu akan menarik di mata juri, sehingga juri lebih fokus untuk memperhatikan apa ide yang kita tawarkan ketika presentasi gitu. Kemudian yang dalam penyampaian isi materi juga penting dilakukan agar tidak monoton. Mungkin presentasinya bisa dilakukan secara bergantian. Jadi di random ya, diacak, sehingga juri tidak tidak mengetahui setelah ini siapa yang presentasi. Kemudian kan di random itu lebih menarik. Mungkin nanti nanti dari kakak panitia juga bisa share screen untuk contoh video presentasi ketiga offline sudah kakak persiapkan tadi. Kemudian untuk penutup presentasi itu bisa diakhiri dengan mengucapkan terima kasih dan diserahkan kembali kepada moderator. Ya, mungkin bisa diakhiri dengan salam tapi singkat saja, bisa ucapan terima kasih saja sudah cukup, lalu kembali ke moderator. Nah, kemudian setelah presentasi tentunya ada sesi tanya jawab ya. Ini masuk ke bagian setelah presentasi. Ada sesi tanya jawab. Nah, di dalam sesi tanya jawab ini yang perlu diperhatikan adik-adik atau rekan-rekan itu tidak boleh menyalahkan tim sendiri ya, atau visi yang dibangun dari awal itu harus tetap sama. Jadi harus saling membantu ya, tidak boleh misalnya rekan yang satu tidak bisa menjawab lalu rekan yang kedua sedikit menyalahkan gitu. Jadi di sana kerjasama tim yang terlihat oleh dewan juri nantinya itu tidak baik gitu. Nah, kemudian setelah sesi tanya jawab selesai ada penutup. Nah, bedanya penutup presentasi dengan penutup yang di bagian akhir ini bisa dibilang ini closing statement. Closing statement dengan bisa mengucapkan atau memberikan quotes atau menyuarakan
istilahnya jargon mungkin yang dimiliki Undiksa, misalnya menyebutkan Undiksa Jaya seperti itu, atau mengakhiri dengan quotes dari Albert Einstein dan ya lain-lain lah, yang dengan suara yang lantang seperti itu. Oke, mungkin bisa diputar untuk videonya. Apakah bisa diputar video offline 1 dan online 1 saja? Kalau masih cukup waktunya mungkin bisa di sini. Selamat sore. Bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanah. Dewan dulu yang terhormat serta rekan-rekan pantai sahabat. Surga di atas dunia. Lalu lupakan sebutan laut bersama tim yang memiliki kita alat luar dan kita sekarang ya. namun pembangunan hari Tahun 2019 contohnya saja pantai Kuta, pantai Karang yang berada di Sanur, pantai Balangan yang berada di Nusa Dua, desa wisata Liburan yang berada di Kabupaten Bali, dan lepas dari kesenian daerah Bali yang hanya begitu pembukanya mungkin bisa diawali dari potensi wisata yang begitu luar biasa. Masih banyak ini nuansa secara offline yang akan kita peroleh. Kita harapannya kan satu desa di bagian Bali Utara yang akhir kita berakhir besar adalah desa Kayangan terletak di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang memiliki kondisi udara yang begitu sejuk dan lingkungan yang sejuk, sehingga desa Kayangan sering disebut sebagai green belt bagi kota Singaraja. Desa Kayangan ini memiliki berbagai secara bergiliran ya, presentasinya menarik oleh karena itu kami Universitas Unisa dengan saya DDG Pasir Putra, dengan saya Iwayan Nidana, dan rekan saya Kader Setiawan Huda dengan bangga menawarkan solusi, yaitu Acculturation of Tujuh, pembentukan desa wisata melalui pengembangan provinsi desa dan akulturasi budaya lingkungan dan Islam desa Kayangan. kemudian ini foto lanjut ke bagian presentasi ya. Bisa dipakai acuan referensi nanti. Serta akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa Kayangan dalam mengelola kondisi desa menjadi sebuah desa yang mandiri dan berkelanjutan, sehingga desa Kayangan disebut sebagai the power of land. Ya, jadi itu sekian presentasi pada waktu itu, dan lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin masih cukup waktunya Kak. Kalau masih cukup di online 1 saja Bang. Kalimantan diingat lagi. Kami ucapkan selamat siang kepada kalian para dewan juri. Kami datang dari Pulau Dewata Bali, Pulau Sering Pulau surganya dunia. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Dewan juri dan rekan-rekannya saya hormati. Indonesia merupakan negara yang kaya atas keanekaragaman hayati. Salah satu keanekaragaman hayati yang kita miliki yaitu Ini juga presentasinya waktu itu di Mataram, hanya berbeda waktu penyelenggaraan dan panitianya. Mungkin yang diajak juga berbeda dengan ide yang berbeda pula. Untuk presentasi kali ya Kakak bersama rekan-rekan tim yang lain itu membuat presentasi yang sekiranya menarik di mata juri. sehingga diakhiri dengan beberapa quotes atau kekompakan ya, bisa menampilkan kekompakan. Albert Einstein pernah berkata, jangan pernah mencoba untuk menjadi orang yang sukses. Jadilah orang yang bernilai. Ketika kita bernilai, kesuksesan akan menghampiri kita. Sekian, terima kasih.
juta potensi alam terpancar jelas ketika dan ini alam daerah kalau tadi dua video tadi merupakan presentasi ketika offline waktu itu ya, belum ada suasana pandemi COVID, itu akhir 2019 waktu itu. Nah, kemudian di awal tahun 2020 kan ada pandemi COVID-19 sehingga rata-rata pengisi perlombaan KTI itu dilaksanakan secara online. Ini waktu kakak bersama dua rekan tim dari akuntansi juga, dari jurusan ekonomi dan akuntansi, prodi pendidikan ekonomi, mengangkat tema mengenai agrowisata itu. Dan ya, ini teaser video karena waktu itu hanya mengirimkan video, kemudian tanya jawabnya secara online, dan ya waktu itu belum memperoleh hasil yang maksimal. Nah, jadi terlihat jelas ya perbedaan nuansa dari offline ke online itu sangat terasa sekali, sangat terasa, di mana kita harus siap beradaptasi apapun kondisinya. Untuk event yang kita ikuti itu harus jelas ya, harus memiliki tujuan dan kita sudah siap dengan kondisi apapun gitu. Bisa ke Oke, ada next slide. Kita akan sedikit membahas mahasiswa dan kompetisi. Jadi selain LKTI sebenarnya masih banyak event karya ilmiah lain yang skalanya baik itu yang diadakan oleh suatu perguruan tinggi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Kalau lomba lain yang masih bisa diikuti untuk internal Uniksa misalnya ada PMW, kemudian skalanya nasional ada lomba esai, cerpen, cipta puisi, bisnis plan gitu. Untuk di lomba di Kementerian Pendidikan Kebudayaan sendiri itu ada PKM, ada mungkin kalau belum familiar yaitu ada ASMI dan KBMI. ASMI itu akselerasi startup mahasiswa Indonesia dan kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia yang total pendanaannya mencapai kalau yang terakhir itu 10 sampai 20 juta. Selama pandemi COVID diturunkan ya, dulu mencapai 20 sampai 40 juta. Kemudian yang keempat itu ada CPPBT atau calon perusahaan pemula berbasis teknologi yang ini juga masih kakak ikuti bersama rekan-rekan 2 orang dari kimia. Untuk saat ini pengajuannya baru di tahap RAB, itu pengajuan pendanaannya mencapai maksimal kemarin 272 juta gitu. Jadi ada banyak sekali event atau kompetisi yang bisa kita ikuti di luar sebenarnya selain LKTI ya. Tapi itu kembali lagi kepada passion dari adik-adik dan rekan-rekan, harus dimulai dari mungkin mencoba dari hal yang paling kecil, kemudian baru meningkat setiap eventnya gitu. Intinya harus ada motivasi untuk memulai. Mungkin next kalau langsung ke slide PPT terakhir saja boleh. Nanti di terakhir saja ditampilkan video, tidak apa-apa. Tergantung waktunya saja. Dan ya, ini merupakan video dari panitia Thailand Inventors Day. Merupakan lomba inovasi yang diselenggarakan oleh ada NRCT namanya, International Research Thailand, bekerjasama dengan Innova. Jadi Innova itu dari Indonesia, suatu organisasi yang mengangkat inovasi. Ini lombanya seharusnya diselenggarakan di Thailand, namun karena pandemi akhirnya dilaksanakan secara online. With a NAP that equips scanning feature,
to show augmented realities. Pembuatan videonya tahun 2000 akhir Desember kalau tidak salah, pertengahan Desember kalau tidak salah, kemudian Our pengumumannya baru collaboration kemarin, features open map, 1 literature, mingguan yang lalu baru pengumuman. Self-examination effort to early detection of breast cancer. Ini merupakan Self-examination kalau untuk di Indonesia sendiri, itu Indonesia mendapatkan jatah 40 slot yang dijaring oleh Innova. Kemudian dari Uniksa kakak kurang tahu untuk beberapa yang mengirim, tapi yang mendapatkan medali itu ada 6 tim. Ini rekan-rekan dari mahasiswa Uniksa juga yang ditampilkan. Yang mengikuti jalan investasi kemarin. Is still a threat to all countries, including Indonesia. Indonesia got second rank as the biggest contributor of Thus, plastic. for pumping roads, the quality of pumping blocks must have compressive strength. Pandemi ini The water akhirnya hanya mengirimkan full paper, is believed paper to dan be juga able to make strong, smooth, and low water absorption of pumping block because plastic has the characteristic of a strong structure. Very beneficial for the paving block industry in reducing production costs and increasing the variety of Register intellectual property rights to protect products ownership rights. dan itu rekan-rekan Internal development yang which lain includes di content and design juga chapters as well yang as dijadikan basic satu work ya. with new and more diverse variations. Not only that, we collaborate with education Semua lomba sebenarnya bisa kita ikuti tergantung and tujuannya support apa. the community. Tujuan dari rekan-rekan untuk apa mengikuti kegiatannya begitu kan. Baik itu skalanya internal, nasional maupun internasional, semua itu bisa diikuti ketika kita mau untuk berkompetisi kan begitu. Mungkin kembali sedikit ke PPT Kak. Nah, baik itu lomba internal, nasional dan internasional, yang ingin saya atau kakak tekankan di sini, kita itu pertama harus memiliki motivasi. Yang kedua, motivasi untuk mengikuti lomba. Yang kedua, harus perbanyak literasi atau memahami literasi, perbanyak membaca. Kemudian kita harus siap beradaptasi untuk kondisi apapun, baik pandemi dan sesudah pandemi atau pandemi-pandemi lain ya, begitu. Kemudian tentunya kita harus mau berkompetisi dan ya mau berkompetisi atau mengikuti perlombaan, dan yang terakhir itu bersedia berkolaborasi dengan berbagai jurusan atau prodi yang lain dan sebagainya gitu. Karena muaranya di sini hanya satu itu. Mungkin next ada satu tampilan lagi kan. Muaranya itu untuk menuai prestasi begitu. Sebenarnya muaranya ada di sana. Jadi yang next mungkin next pesan kakak di sini, jangan ragu untuk memulai, jangan mengatakan tidak, coba, dan ya kita harus berproses untuk mencapai tujuan yang kita inginkan melalui visi yang sudah kita tetapkan seperti itu. Oke, jadi mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Karena mohon maaf juga kalau batas waktunya lewat ya beberapa menit. Jadi semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tersalah kata. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab saya kembalikan dulu kepada moderator. Silakan Kak moderator. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Widiana. Demikian sharing session oleh Kak Widiana. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya acara sesi tanya jawab. Kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menulis saya di room chat. Terima kasih. Baik, kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menulis saya di room chat.
Baik, saya buka sesi tanya jawab yang pertama kepada peserta atas nama Niketut Wiliani. Dipersilahkan untuk menghidupkan mikrofonnya dan mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Baik. Sebelumnya terima kasih untuk waktu narasi. Mohon izin bertanya kepada Kak Wid selaku pemateri. Sebagai seorang pemula yang belum pernah mengikuti LKTI dan masih awam terhadap LKTI dan bagaimana penyusunannya dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari Wiliani. Agak putus-putus tadi suaranya. Yang Kak tangkap untuk pemula apa saja kendalanya dan bagaimana solusinya. Mungkin seperti itu ya, secara singkatnya. Oke. Ya, bagi ketika kita masuk ke jenjang pendidikan seperti yang Kak bilang tadi, bahwa perguruan tinggi merupakan jenjang yang tertinggi dari suatu pendidikan, kita harus siap ya beradaptasi karena dunia perkuliahan itu sangat jauh berbeda dengan ketika kita masih SMA atau pendidikan terakhir kita sebelum perguruan tinggi kan SMA ya. SMA itu sangat jauh berbeda dilihat dari sisi bagaimana pembentukan karakter di dalam kelas maupun dalam mengikuti organisasi atau kegiatan eksternalnya lah begitu. Nah, perlu rekan-rekan atau adik-adik pahami kalau Kak dulu memulai terjun di KTI itu sebenarnya baru di semester 3 ya. Semester 3 baru memulai. Kak mengawalinya di semester 3 baru mulai KTI. Awalnya itu tidak langsung terjun ke KTI, tapi ke karya ilmiah yang lebih susunannya tidak begitu kompleks, yaitu esai. Jadi esai itu kan kalau susunannya lebih sederhana ya dari KTI. Kak mulai dari esai semester 2, itu pun lombanya masih di tingkat jurusan. Nah, kemudian di semester 3 Kak terjun langsung di KTI. Itu kan namanya baru pemula waktu itu. Kemudian kesulitan yang paling kita hadapi di sana adalah bagaimana membentuk tim dan mencari ide atau gagasan yang kita anggap layak untuk sebagai lolos atau agar ide atau solusi yang kita tawarkan tersebut layak lulus full paper di suatu event lomba KTI. Itu yang paling sulit waktu itu menurut Kak. Nah, untuk yang pertama sebagai gambaran awal dalam membentuk tim karena itu cukup sulit menurut Kakak jika kita tidak memiliki relasi. Jika kita tidak memiliki relasi, maka itu akan sulit gitu ketika membentuk tim dalam mengikuti LKTI bagi pemula. Solusinya apa? Solusinya bisa Kak tawarkan untuk mengikuti organisasi. Karena relasi di dunia perkuliahan atau perguruan tinggi itu dibangun ketika kita memiliki organisasi. Di dalam suatu organisasi kita akan belajar bagaimana caranya kerja sama tim, bagaimana menyelesaikan suatu program kerja, mengikuti mengikuti event atau dan lain sebagainya. Di sana kita akan mendapatkan rekan-rekan yang sefrekuensi, yang memiliki visi yang sama untuk mengikuti suatu perlombaan gitu. Jadi Kak dulu begitu, rekan-rekan yang Kak ajak lomba untuk pertama di semester 3 itu berasal dari organisasi. Waktu itu dari UKM Pekim semua. Karena apa? Karena ketika kita berdiskusi atau
dalam menyelesaikan program kerja di organisasi waktu itu sekalian kita membahas bagaimana kalau kita mengikuti event ini. Ya, dan secara keseluruhan waktu itu semua memiliki visi yang sama gitu, sehingga langsung terjun. Nah, kesulitan yang kedua adalah kita biasanya akan sulit menawarkan atau memberikan solusi terhadap suatu permasalahan di KTI-nya begitu, atau sulit menemukan ide. Nah, begitu sulit menemukan ide yang sekiranya layak untuk ya minimal lolos full paper saja lah begitu. Itu yang sulit biasanya. Nah, untuk solusinya seperti yang Kak jelaskan tadi, masih seputar bahwa kita harus siap dengan ATM. Bukan uang ya, tapi amati, tiru, modifikasi berdasarkan karya-karya sebelumnya. Nah, jadi mungkin untuk menemukan permasalahannya kan kita harus memperbanyak tentunya diskusi dengan tim ya. Setelah kita mendapatkan tim, baru kita menemukan misalnya suatu permasalahan berdasarkan survei, atau mungkin berdasarkan hasil kajian dan lain sebagainya, baru kita terjun atau berdiskusi dengan tim untuk menemukan ide tersebut. Apa sih ide yang cocok untuk, atau minimal ide tersebut layak untuk lolos full paper lomba KTI kan begitu. Nah, jadi ide tersebut selain harus disesuaikan dengan tema, maka ide tersebut juga seperti yang Kak bilang, mungkin Kak jelaskan tadi, harus disesuaikan dengan kreativitasnya ya. Kreativitas, harus memiliki kreativitas, dan karena kreativitas itu akan bermuara pada inovasi yang memperoleh skor cukup besar untuk penilaian full paper itu sendiri gitu. Jadi itu mungkin untuk pemula di sana ya, kesulitan dalam membangun tim dan mencari ide atau gagasan yang sekiranya layak untuk minimal lolos full paper dulu. Tapi semua itu harus dibangun dulu, harus dicoba dengan selain mencari relasi dalam membangun tim, dan jangan lupa untuk ATM berdasarkan amati, tiru, modifikasi berdasarkan artikel atau kajian dan berita yang terbaru. Gitu mungkin dari Wiliani ya tadi ya. Mungkin ada yang kurang jelas sih Willy. Oke, baik, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Widyanda. Selanjutnya, pertanyaan dari peserta atas nama Kadek Desi Rukmanasari. Dipersilahkan untuk menghidupkan mikrofon dan mengajukan pertanyaannya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on kamera. Mungkin pertanyaan saya sama seperti Wiliani, yakni bagaimana kesulitan dalam LKTI. Apakah mungkin sudah terjawab dari penjelasan Kak Widyanda tadi? Terima kasih. Oke, cek. Oke. Cek apakah suaranya terdengar, Kak, moderator? Terdengar, Kak, terdengar. Apa? Suara saya terdengar?
Terdengar Kak, terdengar. Oh, oke. Ini sinyalnya. Oke, jadi ya untuk kesulitannya mungkin itu ya, karena kita kan harus membentuk tim, memiliki ide, dan tentunya di dalam hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menulis menawarkan suatu ide sebagai gagasan tersebut, urgensi permasalahan, data, fakta, dan ya harus relevan dengan kondisi sekarang gitu. Kondisi sekarang yang dimaksud bagaimana ide atau gagasan tersebut menyelesaikan masalah yang terkini, yang terupdate, sehingga juri ketika membaca full paper kita, membaca judul kita itu, wah, juri merasa permasalahan ini urgent gitu, wajib diselesaikan sekarang, dan mereka juga akan melihat apa gagasan yang akan kita berikan seperti itu. Dan ya untuk kesulitan-kesulitan tersebut sebenarnya harus memang akan kita peroleh, pasti ya akan kita peroleh, tapi kita harus melaluinya, kita harus berproses akan hal tersebut gitu, karena jika kita tidak mau berproses dan tidak berani mencoba, kita tidak akan mengetahui hasilnya. Jadi jangan mengatakan tidak sebelum mencoba. Kita harus mencoba untuk mulai menulis gitu. Nah, jadi setelah kita melaluinya, tentu kita perlu persiapan yang matang, mulai dari abstrak, mulai dari full paper, dan termasuk jika lolos nanti untuk presentasi. Dan jangan lupa untuk motivasi untuk terus belajar, itu harus ada sehingga ke depan ketika kita menemui suatu kegagalan, ketika kita belum berhasil misalnya, kita mengetahui apa kelemahan dari karya kita, sehingga perlu perbaikan, revisi, dan penyempurnaan lebih lanjut gitu. Itu mungkin ya. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Widane. Mungkin sekian pertanyaan dari peserta. Jadi di sini aku mau nanya Kak, bagian mana menurut Kakak yang paling susah saat menyusun karya tulis ilmiah? Apa suara saya terdengar Kak? Cek. Ya, sudah terdengar dari. Oke. Terima kasih. Ya. Karena sebenarnya dalam seperti yang sudah saya jelaskan mungkin tadi, ketika kita membuat suatu karya tulis ilmiah atau karya ilmiah yang lain, baik itu esai, PKM, dan ya lain sebagainya, kita kan harus berangkat dari suatu permasalahan dan diakhiri dengan menawarkan solusi terhadap suatu permasalahan gitu. Untuk permasalahannya tentu sebenarnya bisa dengan cepat kita peroleh dengan observasi langsung ke daerah atau desa, atau membaca artikel, atau dengan mengetahui berita terbaru dari manapun itu dengan catatan sumbernya terpercaya. Nah, kesulitannya di sini adalah menawarkan solusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi penawaran solusinya ini apa gitu? Itu kan ada di itu masih masuk di latar belakang. Artinya kesulitan yang paling tinggi sebenarnya itu adalah ide atau gagasan. Ide atau gagasan apa yang akan kita tawarkan terhadap permasalahan tersebut. Itu benar-benar harus didiskusikan, harus dikaji dengan rekan satu tim atau dengan dosen pembimbing ketika sudah ada misalnya. Nah, karena untuk full paper sendiri, skor yang paling besar itu ada pada bagaimana ide atau gagasan yang dimiliki sebenarnya. Nah,
utamanya baik dari panitia maupun dewan juri itu kan melihat dari gagasan itu yang ditawarkan itu seperti apa, bagaimana kebermanfaatannya, apakah berimplikasi luas, apakah aplikatif di masyarakat, atau apakah sudah inovatif begitu. Nah, itu hal yang paling sulit kalau menurut saya, karena ketika kita mengikuti KTI sebenarnya kita itu bertarung di ide dengan kompetitor atau dengan rekanan yang lain ya, dengan tim-tim yang lain gitu. Apakah ide yang kita tawarkan itu mampu atau tidak kalah dengan yang lain? Apakah ide yang kita tawarkan itu lebih baik atau bagaimana dengan tim yang lain? Jadi kuncinya di sana, kesulitannya ada di ide. Tapi ketika kita sudah bisa menemukan suatu ide atau gagasan yang sekiranya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, itu akan dimudahkan gitu. Itu kan kuncinya nanti untuk di KTI, ketika permasalahan sudah ada, kemudian kita mampu memberikan suatu penawaran solusi terhadap permasalahan tersebut berupa ide, lalu kita tuangkan ke dalam rumusan masalah bagaimana sebenarnya pengembangannya. Nah, setelah menuangkannya dalam rumusan masalah untuk pengembangan terhadap solusi tersebut, baru nanti dijawab di bab 4 atau hasil dan pembahasan, seperti itu. Untuk menjawabnya kan, untuk hasilnya bagaimana, untuk secara lebih detailnya bagaimana, itu di bab 4 gitu. Jadi dari ide itu paling sulit, kemudian ada di bab 4 sebenarnya, karena bab 4 itu memerlukan suatu pembahasan yang kompleks tapi tidak meluas gitu. Artinya harus fokus terhadap rumusan masalah. Ketika KTI-nya tidak fokus atau melebar nanti dari rumusan masalah, itu kan penilaiannya menjadi berkurang. Jadi harus ada korelasi, harus ada kesesuaian antara permasalahan, ide, kemudian turun ke rumusan masalah hingga hasilnya di bab 4 atau pembahasan, seperti itu. Itu yang perlu dipahami dan perlu mendapat garis bawah lah istilahnya gitu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih kepada Kak Widnane. Demikian sesi tanya jawab kita pada hari ini. Selanjutnya, adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu yang pertama, dalam mengambil suatu langkah, haruslah memiliki tujuan atau visi yang jelas, sehingga kita bisa menyusun misi tersebut, sehingga visi bisa tercapai. Dan yang kedua, meskipun sekarang ini kita masih dihadapi oleh masa pandemi COVID, kita diharapkan untuk bisa beradaptasi, sehingga di masa ini tetap bisa berprestasi, salah satunya di bidang KTI. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, yaitu pengumuman kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Selamat sore peserta kelas ilmiah di bidang karya tulis ilmiah. Perkenalkan, saya Arya dan izin menyampaikan kembali dan mempertegas pelaksanaan kelas ilmiah HMJ Ekonomi dan Akuntansi. Yang pertama, kelas ilmiah akan dilaksanakan setiap sebulan sekali pada hari Sabtu atau Minggu. Jadwal akan dikirimkan atau di-share maksimal 1 minggu sebelum kelas ilmiah diadakan. Yang kedua, setiap pelaksanaan kelas ilmiah akan dilaksanakan presensi melalui Google Form sebanyak 2 kali. Yang ketiga, mahasiswa akan menerima e-sertifikat dan SKP ketika menyelesaikan kelas ilmiah sampai akhir kegiatan, yang mana kehadiran peserta kelas ilmiah dihitung sebesar 75%.
dan kami dari pihak HMJ memberikan pengmakluman kehadiran sebesar maksimal 2 kali. Adapun penugasan pertama yang kami berikan yaitu yang pertama, mahasiswa dapat membentuk kelompok yang terdiri dari 1 sampai 3 orang dalam satu tim. Yang kedua, setelah membentuk tim, setiap tim wajib membuat satu judul dan memberikan deskripsi singkat mengenai gambaran umum karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Pengumpulan paling lambat tanggal 5 Juni tahun 2021 melalui Google Form yang telah dibagikan oleh panitia. Yang terakhir, untuk pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan bedah ide oleh dosen maupun mahasiswa yang membidangi karya tulis ilmiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk peserta karya tulis ilmiah, jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup yang telah disediakan oleh panitia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada panitia. Selanjutnya, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita tutup dengan doa bersama. Doa akan saya pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Saya selaku pembawa acara, mewakili segenap panitia dan narasumber, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati peserta sekalian, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga kegiatan kelas ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Mohon perhatian, sebelum meninggalkan room ini, kami mohon kepada seluruh peserta kelas ilmiah untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Terima kasih. Baik, untuk sesi foto bersama kali ini akan saya pandu sendiri. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Baik, mohon perhatian kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi akhir pada room chat. Sekian dan terima kasih. Bagi peserta yang sudah mengisi link presensi, dipersilahkan untuk meninggalkan room. Bagi kawitnyana, tanpa mengurangi rasa hormat, dapat meninggalkan room ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih dari kakak moderator. Mohon izin untuk meninggalkan room dan seluruh peserta selamat berproses.